Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bedah satu cerita perjuangan yang luar biasa. Ini soal pertarungan puluhan tahun antara sebuah komunitas adat melawan korporasi raksasa. Dan yang mereka perebutkan, sesuatu yang paling fundamental, yang jadi identitas mereka, tanah kelahiran mereka. Cerita ini kita mulai dari satu penggalan memori yang jujur sangat mengerikan, datang dari seorang perempuan bernama Tia. Coba bayangkan ya, tahun 1987, Ibu Tia ini lagi hamil anak pertamanya. Suatu hari, pas dia pulang, rumahnya sudah hangus jadi arang. Dan ini bukan kecelakaan loh. Malam itu, ternyata banyak rumah dan kebun warga lainnya yang juga sengaja dibakar. Bagi masyarakat adat Kajang, momen inilah yang mereka yakini sebagai awal dari upaya sistematis untuk merebut semua yang mereka punya. Nah, satu tindakan kekerasan ini sebenarnya cuma puncak gunung es dari konflik yang jauh lebih besar. Jadi, yuk kita coba lihat gambaran besarnya. Siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat di sini? Oke, pertanyaan pertama. Siapa sih perusahaan yang jadi pusat dari semua konflik ini? Mari kita kenalan dengan PT Lonsum. Jadi, akar dari semua sengketa ini ada pada satu konsep hukum, HGU, atau Hak Guna Usaha. Gampangnya gini, HGU itu semacam izin sewa jangka panjang dari negara ke perusahaan buat mengelola lahan yang super luas untuk perkebunan, dan izinnya ini bisa berlaku puluhan tahun. Kalau kita telusuri sejarahnya, Lonsum ini punya akar dari zaman kolonial, didirikan oleh konglomerat Inggris. Mereka masuk ke Bulukumba tahun 1919. Nah, setelah Indonesia merdeka, status tanahnya diubah jadi HGU. Dan hari ini, kekuatan Lonsum jadi makin besar, karena sekarang dimiliki oleh salah satu raksasa industri makanan di Indonesia, yaitu PT Indofood. Terus, seberapa luas sih HGU PT Lonsum di Bulukumba ini? Angkanya hampir 6.000 hektare, tepatnya 5.784,46 hektare. Biar kita semua kebayang ya, segede apa itu. Luas segitu tuh setara dengan 8.101 lapangan sepak bola. Dan itu semua tersebar di 5 kecamatan. Luas banget. Oke, sekarang kita mungkin lihatnya barisan rapi pohon-pohon karet. Tapi sebelum semua itu ada, tanah ini punya arti yang jauh lebih dalam. Mari kita lihat apa yang sebenarnya hilang dari komunitas Kajang. Dulu, tanah ini adalah segalanya bagi mereka. Sumber kehidupan. Tempat mereka menanam jagung, pisang, mangga untuk makan. Tempat ternak mereka digembalakan. Di sanalah rumah-rumah mereka berdiri. Dan yang paling penting, di sana juga ada tempat-tempat sakral, termasuk makam leluhur mereka. Jadi ini bukan sekedar lahan, ini adalah, ya, seluruh dunia mereka. Dan ini mungkin yang paling menyakitkan. Seperti yang diceritakan Pak Baba, salah satu warga. Setelah ada Lonsum, masyarakat dilarang lagi gunakan ini kubur. Bayangkan, bahkan tempat peristirahatan terakhir leluhur mereka sekarang berada di dalam konsesi perusahaan dan mereka dilarang untuk masuk. Nah, menghadapi kehilangan sebesar ini, masyarakat Kajang tentu nggak tinggal diam. Dari sinilah lahir sebuah perlawanan yang panjang, yang berlangsung selama puluhan tahun. Perjuangannya ini terjadi di berbagai lini. Dari sisi perusahaan, ada taktik yang pakai janji-janji manis seperti pekerjaan dan sekolah, tapi di sisi lain juga ada penggunaan kekerasan. Sementara itu, komunitas melawan lewat jalur hukum dengan gugatan yang tak terhitung jumlahnya dan juga dengan aksi langsung di lapangan, protes, dan bahkan mencoba menduduki kembali tanah mereka. Pak Baba tadi, dia bahkan sempat kerja untuk Lonsum di tahun 1977. Tapi dia akhirnya berhenti. Kenapa? Karena dia lihat sendiri, perusahaan menghancurkan tanaman jagung tetangganya yang sebentar lagi mau panen. Kata dia, sakit sekali di situ hatiku. Mau Kak marah, tapi sendiri Ki. Nggak tahan dia. Perjuangan ini benar-benar panjang. Mulai dari pembakaran tahun 87 yang dialami Ibu Tia, lalu puncaknya di tahun 2003 ada tragedi berdarah, di mana warga jadi korban penembakan saat protes. Tapi mereka nggak pernah menyerah. Tahun 2018 mereka sempat berhasil menduduki sebagian lahan, walau akhirnya dipukul mundur. Sampai akhirnya kita tiba di titik yang paling krusial, Desember 2023. Izin HGU PT Lonsum resmi berakhir. Soal tragedi 2003 itu ada saksi mata bernama Gani. Dia masih ingat betul suaranya. Cuing-cuing, lewat-lewat, itu peluru. Ini menunjukkan betapa beratnya risiko yang mereka hadapi hanya untuk mencoba mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Nah, semua rentetan peristiwa tadi membawa kita ke situasi saat ini. Momen di mana HGU-nya sudah kedaluarsa, tapi masalahnya belum selesai. Justru, sekarang situasinya jadi buntu dan sangat tegang. Sekarang ini ada dua pandangan yang berseberangan.
PT Longsum posisinya ingin memperpanjang HGU. Mereka mengklaim HGU-nya tidak tumpang tindih dengan tanah adat. Sebaliknya, komunitas Kajang bilang, "Sudah, cukup. Izin kalian sudah habis, tanah ini harus kembali ke kami." Bagi mereka, hak perusahaan itu ya cuma sebatas bangunan dan tanamannya saja, bukan tanahnya. Jadi ini poin yang paling penting. Seperti yang dikatakan Amiruddin, seorang advokat komunitas, ini bukan lagi sekedar sengketa hukum. Bagi masyarakat Kajang, ini adalah soal mempertahankan hidup mereka. Untuk benar-benar paham apa yang dipertaruhkan, kita harus dengar langsung dari pemimpin spiritual komunitas Kajang. Beliau adalah Amatoa, sosok yang menurut tradisi tidak pernah meninggalkan hutan suci. Pandangannya sangat mendasar dan jelas. Kehidupan manusia berasal dari tanah dan laut. Jika itu dirampas, maka artinya merampas kehidupan masyarakat. Jadi tanah itu bukan properti. Tanah adalah kehidupan itu sendiri. Lalu saat ditanya bagaimana kondisi masyarakatnya setelah berjuang puluhan tahun, beliau menjawab dengan satu kata dalam bahasa Konjo. Satu kata yang rasanya merangkum semua penderitaan mereka, Anremo. Artinya, tidak ada lagi kehidupan. Nah, dengan izin perusahaan yang kini telah berakhir, pertanyaan terbesarnya adalah, akankah perjuangan panjang sebuah komunitas untuk merebut kembali nadi kehidupan mereka ini akhirnya akan dimenangkan? Jawabannya masih kita tunggu bersama.